Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Mei 2025 dengan judul Maut di dalam sebuah panci. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 hingga ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Sengat maut ia telah dosa, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Makanan sangat langka karena bencana kelaparan. Nabi Elisa meminta hambanya untuk menyiapkan sepanci besar sup untuk memberikan makan semua muridnya. Seorang siswa keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran, menemukan labu liar, memetik sebanyak mungkin, dan mengirisnya. Kemudian memasukkannya ke dalam rebusan tanpa menyadari bahwa itu beracun. Murid-murid pasti sangat lapar, tetapi ketika mereka mencicipi supnya, berteriaklah mereka, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Elisa meminta tepung. Dia memasukkannya ke dalam panci dan berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." 2 Raja-Raja 4 ayat 40 hingga ayat yang ke-41. Bukankah luar biasa jika hari ini sedikit tepung bisa membuat bahan makanan yang enak, tetapi berbahaya menjadi tidak berbahaya lagi? Sayangnya, keajaiban itu hanya terjadi kepada Elisa saja. Adalah tanggung jawab kita untuk memperhatikan dengan seksama zat yang memberi rasa pada makanan kita. Karena beberapa eksitotoksin seperti monosodium glutamat (MSG) dan aspartim, bahan utama pemanis NutraSweet, dan dalam menu minuman makanan dapat meracuni orang-orang tertentu. Menurut Russell Blaylock, MD, penulis Excitotoxin That Kills, Excitotoxin adalah neurotransmitter umum di otak dan berlaku sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Masalah muncul ketika mereka terakumulasi dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan, seperti ketika MSG atau aspartim atau NutraSweet yang ditambahkan ke dalam panci. Itu kemudian bertindak seperti racun bagi neuron. Itu membuat neuron beraksi berlebihan, menyebabkan mereka menembakkan impuls mereka dengan sangat cepat.
hingga mencapai kondisi kelelahan ekstrim. Efek yang merusak dari saat-saat ini telah dikaitkan dengan Alzheimer, Parkinson, AIDS, demensia, dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Ada penghalang yang seharusnya mencegah, maksudnya zat berbahaya ke dalam otak, tetapi ada titik celah dan karena perlindungan itu belum sepenuhnya berkembang di waktu lahir, bayi dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan. Bahkan di otak orang dewasa pun penghalang melemah dan kondisi tertentu meliputi cedera kepala, stroke, tumor otak, infeksi, hipoglikemia, diet rendah kalori, dan stres fisik berlebihan. Untuk menjaga penghalang tetap sehat membutuhkan banyak energi seluler dan pasokan antioksidan yang baik, terutama vitamin C dan E, dan mineral-mineral seperti magnesium. Apakah MSG atau aspartim akan menjadi racun bagi seseorang? Tergantung pada banyak variabel, termasuk faktor kerentanan genetik terhadap eksitotoksin. Tuhan, berikan saya pengendalian diri untuk mengutamakan kesehatan di atas selera agar saya tidak memasukkan maut ke dalam panci. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.